Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wala nabiyya ba'd. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini Allah terus memberikan maunahnya, kemudian Rasulullah juga dengan apa-apa yang ditinggalkan oleh beliau yang kita jadi pegangan dalam kehidupan kita, sehingga kita semuanya bisa berjalan di jalan Allah dan Rasul, karena kita tidak pernah meninggalkan apa yang telah ditinggalkan beliau itu kepada kita, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jamaah saudara yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 mengatakan, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja setelah mereka mengatakan kami telah beriman, sementara mereka belum diuji? Maka sesungguhnya mari kembali kita untuk mengingatkan diri kita kembali untuk semakin bersemangat dalam meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang iman disebut dengan apa yang disebut dengan kita katakan di dalam tasdiq biqaul wa taqriru bil lisan wal amalu bil arkan, tidak hanya cukup itu saja, tapi perlu kita membuktikan keimanan kita itu dengan aktivitas kita sehari-hari. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa Allah meminta kita bagaimana kita untuk senantiasa melakukan semua aktivitas dengan segala cobaan yang ada, yang kemudian itu kita tetap beriman, tetap yakin kepadanya, walaupun betapapun cobaannya, betapapun rintangannya, kita tidak pernah goyah. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa itu kata Allah, wahum la yuftanun, sementara mereka belum diuji. Maka saat itulah kita diuji Allah. Supaya apa? Dalam rangka meningkatkan keimanan kita ini. Jemaah yang berbahagia, dinamika kehidupan kita hari ini juga adalah bagian dari proses Allah dalam menguji kita. Betapa banyak kisah-kisah juga kita telah lihat, banyak orang yang tidak bisa lolos dari ujian, karena sesungguhnya ujian itu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas diri seseorang itu di mata Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka pembuktian apakah orang tersebut sungguh-sungguh beriman pada Allah atau tidak. Contohlah misalkan orang yang diberi harta yang berlimpah banyak, saking banyaknya hartanya, satu keledai tidak mampu untuk membawa kuncinya saja. Itulah Qarun. Qarun diberikan kekayaan oleh Allah untuk mengujinya. Jadi mengujinya itu, menguji seseorang tidak lantas dengan dimiskinkan, menguji seseorang tidak lantas dia diberikan kesengsaraan, tidak, tapi diberi juga kebahagiaan-kebahagiaan, yang mana disebut dengan istilahnya adalah istidraj. Diberi dengan segala kebaikan, diberi dengan segala kesehatan tubuh kita ini.
Tapi benarkah dengan segala kesehatan kita berikan itu kita sudah semakin kuat keimanan kita kepada Allah? Jangan-jangan justru dengan kesehatan yang diberikan Allah kepada kita, kita justru lebih terlena dengan manipulasi rekayasa dunia ini yang dibuat oleh syaitan laknatullah. Itu contoh tadi misalkan korun yang barangkali bisa masuk kategori istidraj tadi, diberikan kekayaan yang banyak, tapi justru dengan kekayaan itu, kekayaannya lah yang membuat dia terkubur di dalam dunia ini, yang kemudian akan menanggung siksanya nanti karena dia tidak beriman kepada Allah karena dia dengan kekayaan tersebut. Bagaimana contohnya orang yang diberikan segala penyakit yang lama kemudian dia tetap beriman kepada Allah? Perhatikanlah, contohlah Nabi Ayub alaihissalam. Dengan segala macam penyakit diberikan kepadanya, tidak membuat imannya goyah kepada Allah karena memahami bahwa sesungguhnya itulah ujian diberikan Allah kepadanya. Yang jelas, jamaah suatu yang berbahagia, sesungguhnya Allah akan terus menguji keimanan kita selama kita masih hidup di atas dunia ini. Dan ujian itu pasti tidak akan lepas. Mungkin barangkali dalam pandangan kita itu ada sebuah kebaikan, tapi sesungguhnya itu ujian buat kita, bagaimana kita kebaikan itu bisa kita syukuri. Barangkali kita melihat bahwa seseorang yang diberikan kemelaratan dan kemudian dengan kemelaratan tersebut dia tetap istiqomah di jalan Allah, maka sesungguhnya dia pun telah selamat dan mampu melewati ujian yang diberikan Allah tersebut. Jamaah yang berbahagia, mari kita pahami bahwa sesungguhnya ujian yang diberikan Allah kepada kita itu tidak lain tidak bukan adalah untuk meningkatkan kualitas kita dengan berbagai macam kondisi yang kita hadapi. Sekali lagi, baiklah itu kondisinya sehat maupun sakit, kondisinya baik atau tidak baik, kondisi finansial banyak atau tidak. Maka ketika kita mendeteksi dalam pikiran kita ini bahwa ini adalah bagian dari proses Allah untuk meningkatkan kualitas diri kita, karena Allah akan menguji keimanan kita, dan kita menjalankan ujian-ujian tersebut dengan penuh taqarrub ilallah, penuh dengan kedekatan diri kepada Allah, penuh berazam kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Maka ketika kita mampu melewati itu, kita akan meningkat terus ketakwaan kita kepada Allah. Ketika peningkatan takwa kita kepada Allah itu baik, maka kita akan menjadi mulia. Bagaimana Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kenapa dia bertakwa? Karena mampu melewati ujian-ujian untuk meningkatkan keimanannya. Pepatah Arab pada mengatakan begini, jamaah berbahagia, bil imtihani yukramul mar'u au yuhan. Dengan ujianlah manusia itu terhina atau terpuji. Maka sama hal dengan Allah memberikan ujian kepada kita itu dalam rangka untuk meningkatkan level kita, meningkatkan status kita. Apakah kita menjadi orang yang terhina dengan kita tidak mampu melewati ujian itu, baik ujian itu berupa kebaikan ataupun kemelaratan kepada kita? Kalau kita berhasil mampu menjalani ujian itu, maka kita akan mulia, baik di dalam pandang oleh manusia maupun dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita melewati itu dengan keimanan kita. Oleh sebab itu, mari kita jadikan semua ujian-ujian yang kita lalui di atas dunia ini menjelang kematian kita datang adalah bagian untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, wal qalam yawma yasturun.
billahi fi sabilil haq fastabiqul khair. Nasrullah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.